Karena harapan kita di akhirat, di yaumil qiyamah adalah syafaat Nabi. Kita bangga dengan amal kita, banyak cacatnya. Bangga dengan ilmu kita, tidak ada ilmu. Harapan kita di yaumil qiyamah syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang sastrawan, Imam Al-Burdi, mengatakan anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu 'inda sirat idza ma zallat qadam laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Engkau adalah kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tatkala kaki ini melangkahkan langkahnya di jembatan Sirat, harapan kita adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Seandainya bukan karena engkau, maka tidak akan diciptakan matahari, tidak akan diciptakan rembulan, tidak akan diciptakan langit, tidak akan diciptakan lauh, dan tidak akan diciptakan qalam. Semua karena adanya Nabi Muhammad, Allah ciptakan alam semesta ini kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang luar biasa amalannya, ilmunya, ibadahnya, hatinya, bahkan murid-murid beliau itu seluruhnya menjadi ulama besar. Salah satunya diberikan julukan Allamatud Dunya, paling alim sedunia, Al-Habib Abdurrahman Al-Faqih. Itu salah satu murid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Tapi Imam Haddad mengajarkan kepada kita, jangan mengandalkan ilmu untuk selamat di akhirat, jangan mengandalkan amal untuk selamat di akhirat, tapi yang diandalkan mencari syafaat Nabi Muhammad. Nabi al-Huda, la tansani min syafaati fa inni musii'un muznibun dzu darairi. Nabi pembawa petunjuk, jangan kau lupakan aku dengan syafaat. Ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, fa inni musii'un muznibun dzu darairi, karena sesungguhnya saya banyak salah, banyak dosa, penuh dengan kekurangan. Ini bahasa ini sebenarnya kepada kita sebagai cerminan. Kalau Imam Haddad saja menyatakan demikian, bagaimana keadaan kita yang berlumuran dosa? Kita lebih butuh kepada syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan syafaat ini bagian daripada khususianya Nabi Muhammad. Para nabi tidak diberikan syafaat. Hak paten Allah berikan syafaat hanya kepada Nabi Muhammad. Terkecuali Nabi izinkan mereka memberikan syafaat. Maka dalam satu riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasul bersabda, "Hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhuluha." Diharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi, terkecuali aku terlebih dahulu yang masuk. Maka syafaat ini khosais, keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi tidak berikan izin, tidak ada yang bisa berikan syafaat. Ana qasim wallahu mu'ti. Saya yang bagi, Allah yang berikan kepada saya. Oleh sebab itu para ulama terdahulu mereka coba mengumpulkan data-data riwayat yang menjelaskan keistimewaan Nabi Muhammad. Ada ulama Spanyol bernama Al-Hafiz Ibnu Dihya yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 633 Hijriah. Beliau punya kitab khusus membahas khosais Rasul berjudul Nihayatul Usul fi Khosaisir Rasul. Di situ luar biasa beliau sebutkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Satu persatu disebutkan dengan spesifik bagaimana istimewanya Nabi kita, dan beruntungnya kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengkaji setiap
organ tubuh Nabi, anatomi tubuhnya Nabi, seluruhnya mukjizat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruhnya mukjizat fisiknya Rasul. Maka Allah sebutkan satu persatu di dalam Al-Quran. Disebutkan punggungnya Nabi, dadanya Nabi, matanya Nabi, hatinya Nabi, tangannya Nabi, lehernya Nabi. Seluruhnya disebut satu persatu. Karena seluruh organ tubuh Nabi adalah mukjizat yang Allah berikan khusus kepada makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad. Maka beliau menulis satu kitab berjudul Al-Ayatul Bayyinatu fi Dzikri ma fi a'dha'i Rasulillah minal mu'jizat. Itu satu persatu, tangannya Nabi seperti apa, rambutnya, matanya, hidungnya, dan seterusnya. Kemudian muncul ulama generasi berikutnya yang lahir pada tahun 723 Hijriah, wafat pada tahun 804 Hijriah, bernama Ibnu Mulaqqin. Ya, salah satu daripada gurunya Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Beliau juga berlomba-lomba mengumpulkan riwayat-riwayat yang menceritakan keistimewaan Nabi Muhammad. Akhirnya jadi satu kitab, Ghayatus Sul fi Khosa'isir Rasul, membahas keistimewaan Nabi lebih luar biasa lagi dari karyanya Al-Hafiz Ibnu Dihya. Lebih indah, lebih luar biasa lagi. Bahkan beliau mensyarahkan agwal sabda Nabi, hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam Sahih Bukhari. Beliau coba jelaskan satu persatu hadis tersebut, dapat 36 jilid, menghabiskan waktu 22 tahun menjelaskan agwal, ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berikan judul At-Tawdih li Syarhil Jami'is Sahih, 36 jilid. Datang ulama berikutnya fil qarni tsamin, di abad ke-8, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau membahas keistimewaan Nabi lebih luar biasa lagi, sehingga itu 2 jilid, cetakan sekarang 2 jilid, berjudul Kifayatut Thalib Labib fi Khosoisil Habib, atau yang terkenal disebut Al-Khosoisul Kubra. Di dalam kitab tersebut beliau lebih membahas lebih spesifik, lebih luas tentang keistimewaan Nabi. Maka ketika membaca kitab ini, kita akan mengetahui kebesaran Nabi Muhammad. Muncul ulama mutaakhirin bernama Syekh Yusuf An-Nabhani, mengarang kitab tentang fadailnya Rasul. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan satu riwayat dari Mula Ali Qori, seorang ulama asal Afghanistan yang belajar kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangi seluruh para nabi. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan seluruh para nabi. Ternyata permintaan Nabi diijabah. Akan tetapi apa yang diminta oleh Nabi, Allah berikan secara terbalik. Yang tadinya Nabi meminta agar Allah izinkan Nabi Muhammad bisa bertemu dengan seluruh para nabi, justru Allah kabulkan seluruh para nabi yang datang bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka Mula Ali Qori mengatakan, ini isyarat ketika yang banyak datang kepada yang satu, menunjukkan yang satu adalah raja, yang banyak yang datang adalah bawahan. Para nabi datang kepada Nabi Muhammad, menunjukkan para nabi adalah bawahannya Nabi Muhammad. Ana sayyidul alami yaumal qiyamah wala fakhr. Maka tadi disampaikan oleh Habib Mahdi, kita butuh syafaat Rasul. Syafaat Nabi kita butuhkan. Sehingga para ulama mengarang kitab tentang masalah syafaat itu banyak. Di antaranya Dr. Mustafa Mahmud mengarang kitab berjudul Kitab Syafaat.
membahas tentang syafaat Nabi Muhammad. Ada juga seorang ulama bernama Syekh Muhammad Jawad Az-Zabidi mengarang kitab berjudul Mafhum Syafaat. Ada juga ulama bernama Al-Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, mengarang kitab berjudul Itsbatu Syafa'ah, ketetapan syafaat. Dan masih banyak di kalangan para ulama, mereka mengarang kitab-kitab yang membahas tentang syafaat, menunjukkan begitu pentingnya syafaat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kata syafaat 25 kali di 18 surat yang berbeda. Kemudian para ahlul lughah, para ahli bahasa Arab ketika ingin menjelaskan makna syafaat, seperti para ulama pakar bahasa Arab, Ibnu Manzur yang mengarang kitab Lisanul Arab, juga Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi yang mengarang kamus berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus, juga Al-Imam Fairuz Abadi yang mengarang kitab Al-Qamus Muhit, ketika menjelaskan makna daripada syafaat, mereka mengatakan fasyafa'atu hiya at-tawassut fi jalbin naf'i fi jalbil khairi au daf'i dharri. Syafaat itu adalah satu perantara yang dimana kita bisa menarik kebaikan atau menolak keburukan. Maka itulah salah satu bentuk terminologi daripada syafaat. Dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dalam kitab Al-Muwatta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likullin nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullun nabiyyin da'watah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Seluruh para nabi diberikan satu doa mustajab dan mereka sudah menggunakan doa tersebut, terkecuali saya. Saya simpan untuk siapa? Untuk beliau? Tidak. Untuk siapa? Untuk umatku, sebagai bentuk syafaat di hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak di antara syafaat-syafaat ya Rasul, ada yang dia masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nabi katakan di dalam kitab At-Ta'arruf karya Al-Imam Al-Kalabazi, ketika Nabi berbicara di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab." Akan masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Salah satu sahabat namanya Uqashah bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah ay yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya termasuk golongan tersebut. Qala Nabi, "Anta minhum." Engkau golongan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat saja berharap dapat syafaat masuk surga tanpa hisab. Kemudian syafaat yang kedua, Nabi berikan kepada orang yang sudah masuk ke dalam surga, namun klasifikasi surganya ini ada kelas. Ada yang VIP, ada yang biasa, yang ekonomi. Nah, Nabi angkat derajatnya ke kelas VIP dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat yang ketiga, Nabi berikan kepada para pendosa besar. Syafaat yang keempat, Nabi berikan kepada orang yang wafat di kota Madinah. Sebagaimana hadis, "Man istata'a ay yamuta bil madinati falyaf'al." Siapa yang bisa wafat di kota Madinah, maka silakan wafat di kota Madinah. Fa inni ashfa'u liman mata biha, karena saya akan memberikan syafaat khusus bagi orang yang wafat di kota Madinah. Kenapa wafat di kota Madinah diberikan keistimewaan syafaat dari Nabi? Karena ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, bahwa ketika orang itu dikuburkan di tempat tersebut, itu menandakan dia tercipta dari tanah itu. Kalau kita dikuburkan di Ternate, ya memang dari dulu tanah kita ini dari Ternate. Kita dikuburkan di Jakarta, tanah kita ini ketika diciptakan dari Jakarta. Nah, ketika orang itu dia dikuburkan di Madinah,
maka dia sama dengan unsur tanah yang Allah ciptakan sebagian kecil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan syafaat khusus kepada orang-orang yang wafat di kota Madinah. Nah, ini jenis-jenis syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat Nabi orang sudah masuk dalam neraka. Selama dia masih Islam, dia masuk ke dalam neraka, Nabi teringat akan dirinya, Nabi masuk ke dalam neraka menyelamatkan orang tersebut. Jadi ini luar biasa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi punya hak paten syafaat. Tidak bisa yang lain kecuali izin Nabi. Setelah itu Nabi izinkan kepada para nabi, silakan kalian berikan syafaat. Kemudian Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan diberikan mereka juga keistimewaan bisa memberikan syafaat lewat izinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asyuhada. Para syuhada sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir 202 Hijriah wafat 275 Hijriah dalam sunannya dari Abi Darda, Rasul bersabda, yashfa asy-syahid fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang wafat di dalam medan perang, dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya 70 orang. Ini khususnya untuk umat Rasulullah, para syuhada. Yang berikutnya golongan para ulama. Kalau syuhada 70 orang, kalau ulama 7.000 orang. Dari mana hadisnya? Hadis pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u ya yaumal qiyamati thalatha. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat, para nabi, para ulama, dan para syuhada. Para ulama 7.000 orang bisa diberikan syafaat. Dalilnya adalah para ulama adalah orang yang paling mengamalkan sunnah Nabi. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah wafat 458 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat umatku rusak, maka baginya pahala 100 orang syahid. 100 orang, tadi 1 orang, 1 ngasih syafaat 70. Sekarang 100 dikalikan dengan 70. Itulah syafaatnya para ulama, lebih banyak dari syuhada. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan tintanya ulama dengan darahnya syuhada ketika ditimbang di hari kiamat, tintanya ulama lebih berat pahalanya. Kemudian syafaat yang berikutnya, syafaatnya para aulia. Wah, ini lebih hebat lagi. Para wali. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ini para aulia ketika di akhirat mereka mengatakan, ya Rabb, ibadun min ibadika kanu ma'ana fid dunya yusalluna salatana wa yuzakkuna zakatana wa yasumuna siyamana wa yahujjuna hajjana walakin al'anhum finnar. Ya Allah, dulu ketika kami hidup di dunia ada orang-orang yang ikut sholat bersama kami, dia ikut zakat juga bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami, tapi saat ini mereka di dalam neraka, kata para aulia. Fayuzhirullahu subhanahu wa ta'ala karamata ibadihi as-solihin faqala Allah ta'ala idhabu ilan nar faman wajadtum fiha minhum fa akhrijuhu. Allah katakan kepada para wali, karena di situ ada sebut keramat, berarti aulia. Aulia. Silakan engkau pergi ke neraka. Cari orang-orang yang kamu dapati, siapapun dia, keluarkanlah mereka dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fadail, kita harus ada kedekatan dengan orang-orang sholihin, dengan para aulia. Alhamdulillah, ya guru-guru kita di tempatnya para aulia, ketemu seorang wali, bukan seorang wali, banyak aulia di Hadramaut, di kota Jarib, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, Habib Salim Asy-Syatiri. Kemudian rantaian sanad mereka, wali ibn wali ibn wali ibn wali ibn wali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pertolongan dari mereka. Syafaat yang berikutnya,
Syafaat yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran. Yang saya singgung tadi, penghafal Al-Quran yang hakiki, yang bersanad, yang pemahamannya tidak ekstrim dalam memahami Al-Quran, yang tidak salah dalam memahami ayat Al-Quran, dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Mereka bisa memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Imam Ali mengatakan dalam riwayat, Rasul bersabda, man qara'a al-Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syaffahu fi asyrata min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahud nar. Siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia menghafal Al-Quran, lalu dia menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, dan Allah berikan izin baginya memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang sudah ditetapkan wajib masuk dalam neraka. Tapi ada syarat tadi, bukan sekedar penghafal Al-Quran. Ada apa? Fa'ahalla halalahu wa harrama haram. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan dan dia mengharamkan apa yang, artinya hafal Al-Quran sekaligus faqih. Tahu nih halal haram. Kalau sekedar hafal tidak tahu ilmu fikih, bagaimana bisa benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi tambahkan syarat, dia harus tahu masalah halal dan haram. Kemudian yang terakhir, syafaat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang belum balik wafat, belum tamyiz wafat. Yang pertama keguguran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, dalam kitab Sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sitta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idza ihtasabathu. Sesungguhnya bayi yang keguguran, dia akan menarik ibunya dengan pusarnya hingga dia membawa ke dalam surga, apabila sang ibu ikhlas menerima tatkala keguguran. Syafaat dari bayi yang keguguran. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala bertanya kepada para malaikat tatkala para malaikat mencabut nyawa anak-anak, hal qabattum walada abdi, apakah kalian sudah mencabut anak hamba? Fayaquluna na'am, malaikat mengatakan iya ya Rabb. Fayaqulu Allah taala, qabattum samarata fuadi, kalian mencabut buah hatinya. Fayaquluna na'am, benar ya Allah. Fayaqulu Allah taala, madza qala 'abdi, hambaku yang anaknya kalian ambil nyawanya, apa yang dia ucapkan? Hamidaka wastarja'ah, dia mengucapkan alhamdulillah ya Rabb, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah taala mengatakan, wahai malaikat, ibnu li 'abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamd, sekarang bangunkan satu rumah di dalam surga untuk hambaku dan berikan nama rumah tersebut rumah pujian, rumah terpuji.